Anak gua dibully oleh jagoan kelasnya, tapi dia balas dengan cara yang paling terhormat. Begini kisahnya. Pada pertengahan tahun 2022, ada tuh di saat anak gua yang pertama bernama Sahal dijemput uminya pulang dari sekolah. Sesampai di rumah, Sahal yang biasanya riang gembira, menyapa, bermain dengan adiknya. Tapi kali ini dia kelihatan lemes, mukanya merah, terus dia ganti baju lalu tidur siang. Nggak seperti biasanya, karena Sahal ini kebiasaannya nggak pernah tidur siang. Nah pas dia datang, gua udah merasa ada yang aneh. Ini anak nih kayaknya capek banget. Nah setelah tidur siang, tepatnya sebelum asar gua bangunin tuh anak. Terus gua suruh wudhu dan sholat. Nah setelah sholat berjamaah, gua panggil tuh anak. Kenapa bang? Abang kok lemes gitu kan? Ya pastinya kita sebagai orang tua khawatir lah. Ini anak udah nggak seperti biasanya. Tapi pas ketika ditanya, dia cuma jawab nggak apa-apa. Kayak nggak ada masalah apa-apa. Tapi dari raut wajah dan sikapnya, gue bisa tahu ini anak ada yang nggak beres. Sampai kebesokan harinya juga begitu. Sampai 3 hari, Sahal itu pulang dalam keadaan lemes, kayak kecapean, terus tidur siang. Nah di hari ketiga nih gue tanya betul sama anak gue, abang kenapa bang? Kok nggak ceria seperti biasa? Nah di sini gue terkejut karena Sahal itu kan pakai celana pendek. Gue lihat di kakinya itu ada beberapa lebam yang berwarna udah agak kebiruan, dan itu bukan hanya satu tapi banyak di betis, di paha. Terus gue tanya, ini kenapa bang? Enggak, ini katanya cuma main-main sama kawannya, lari-lari terus nabrak ini dan itu. Ya gue sebagai orang tuanya husnuzon lah. Dia juga nggak ngelaporin apa-apa, entah disakiti entah apa, gue nggak tahu waktu itu. Nah terus ini gue kasih tahu nih sama uminya, ini gimana nih anak nih, kok kayaknya berubah, kok dia kayaknya makin lemes, mukanya merah, terus ada lebam-lebam di kakinya. Nah naluri seorang ibu kan, dia nanya ke anaknya dari hati ke hati, abang kenapa bang kok kena ini? Coba jujur sama umi, kenapa kaki abang ini kok lebam-lebam? Nah tiba-tiba Sahal itu meneteskan air mata. Dia bilang sama uminya, sebenarnya abang itu dipukulin sama kawan-kawan, dan Sahal itu nunjukin beberapa lebam di kakinya. Dan yang paling nyesek lagi, lebam itu bukan hanya di kakinya tapi juga di badannya. Gua masih ingat nih, di sekitaran badannya ada benjolan berwarna biru. Itu kayaknya lebam habis dipukulin. Nah yang paling menyedihkan lagi, Sahal bilang nih sama uminya, abang nggak mau lagi ke sekolah, mau berhenti sekolah dan pindah ke sekolah lain. Ya kita sebagai orang tuanya terkejut lah, anak ini yang biasanya ceria tiba-tiba lemes dan dia sudah sama teman-temannya. Ketika ditanya sama uminya, siapa bang yang berani ngelakuin ini, disebutin tuh sama dia, ternyata ada 2 orang, satu laki-laki yang satu perempuan. Dan gua ingat anak laki-laki yang itu punya postur tubuh seperti orang dewasa, sedangkan anak gua Sahal itu kecil, bahkan lebih kecil daripada teman-teman seusia dia. Dan yang perempuan itu memang terkenal agak nakal. Mendengar cerita dari Sahal, uminya nih langsung nelpon Ustadz wali kelasnya untuk mengadukan perkara ini kepada pihak sekolah. Nah Ustadz nih bagaimana nih bang Al nih, badannya lebam-lebam sama temennya gitu kan. Nah gua nggak terlalu hafal lah apa yang dibicarakan itu. Cuman pas ketika uminya nelpon, Sahal ini gua ambil terus gua tanya dengan serius. Ini naluri sebagai seorang ayah ya. Bang, waktu abang dipukulin, kenapa abang nggak balas? Seharusnya abang balas dong, dipukulin juga gitu. Nah si Sahal ini jawab, gimana mau mukulin, badannya besar. Abang udah coba ngelawan tapi abang kalah. Dia bilang gitu. Ya wajar sih, memang badan anak itu besar sekali, kayak orang dewasa. Terus gua bilang nih sama Sahal, bang, abang tuh harus belajar bela diri supaya nanti abang kalau abang bisa bela diri abang bisa ngelawan. Boleh dong. Masa nggak boleh sih? Jadi gua saranin nih anak gua untuk ikut silat waktu itu. Dan Sahal waktu itu masih kekeh untuk keluar dari sekolahnya. Ya terus terang gua nggak mau lah. Gua pesen satu hal sama dia. Kalau kau berhenti sekolah dan pindah ke sekolah lain, berarti putus keberkahan ilmu itu. Karena hal tersebut bikin guru-gurunya nggak seneng lah. Akhirnya setelah dikasih pengertian, Bang Al mau nih melanjutkan ke sekolahnya yang lama. Dan alhamdulillahnya siswa-siswa yang itu dipanggil oleh pihak sekolah, diceramahi dan dikasih penjelasan. Sampai-sampai mereka bikin video loh, supaya Bang Al nggak jadi keluar dari sekolah. Ini agak sedih sih videonya. Nah pada akhirnya gue daftarin tuh Bang Sahal ke perguruan silat yang ada di dekat rumah, namanya PSHT, Persaudaraan Setia Hati Terate. Nah ternyata di perguruan silat itu dia menunjukkan kemajuan yang luar biasa, karena mungkin motivasinya adalah bersendam kali ya. Sehingga jurus-jurus itu mudah untuk dia kuasai. Tidak hanya itu, dia juga disiplin dan tidak mau ketinggalan satu kali pun pertemuan. Nah nggak hanya itu, Bang Sahal itu udah mulai membuka video-video di YouTube tentang bela diri, bagaimana cara menggunakan golok, kerambit, toya, dan lain sebagainya. Nah pada suatu titik dia minta dibeliin golok. Kita tahu itu golok kan
tajam ya. Dan itu bukan mainan anak kecil. Tapi dia nangis-nangis nih minta dibeliin golok. Gua takutnya golok ini digunakan untuk balas dendam. Kan nggak boleh. Gua nasihatin nih anak, balas dendam tuh nggak boleh, Bah. Bela diri itu adalah untuk membela diri ketika kita teraniaya atau ketika kita ngelihat orang teraniaya. Terus Bang Sahalnya bilang, golok itu bukan untuk balas dendam. Golok itu untuk seni. Abang pengen belajar seni bela diri, katanya gitu. Ya gua beliin di Shopee kan. Ketika datang seneng banget tuh dia. Dan ini yang aneh, tanpa latihan panjang, dia itu udah menguasai beberapa jurus golok hanya dengan ngelihat video YouTube. Ini gua spillin videonya nih. Karena gua ngelihat dia main golok itu bagus, gua rekam deh tuh, terus gua posting di Facebook. Nah, dari Facebook itu yang nonton itu rame banget, sampai-sampai kepala sekolahnya dia juga nonton. Nah, nggak lama setelah itu kepala sekolahnya di WA, mau nggak Bang Al tampil untuk menyambut wali kota datang peresmian sekolah. Nah, gua terkejut lah, ini anak dapat golok belum berapa hari dan sekarang sudah disuruh tampil di depan wali kota. Wah, gua bangga banget lah. Ini dalam hati gua sebagai ajang juga supaya dia bisa menunjukkan bahwa dia itu punya bela diri, sehingga teman-temannya yang tadi itu juga takut. Dan alhamdulillah itu betul-betul terjadi. Bang Sahal diminta untuk atraksi bela diri di depan wali kota untuk peresmian sekolah. Ini videonya. Nah, dari sini nih muncul kepercayaan diri yang luar biasa di dalam dirinya, dan dia terus menggali jurus-jurus yang ada di dalam bela diri tersebut. Sampai-sampai nih setelah 2 bulan ikut latihan pencak silat, dia itu langsung dikirim untuk mewakili perguruannya bertanding seni bela diri tingkat provinsi. Bahkan sampai sekarang Bang Sahal semangat banget kalau dia disuruh atraksi bela diri di depan orang banyak ataupun di panggung yang besar. Nah, belum lama ini gua tanya nih kepada Sahal, "Bang, teman-teman abang yang beli abang dulu itu sekarang masih jahat nggak sih?" Terus dia jawab, "Nggak lagi, Bi. Sekarang kami itu udah jadi teman dekat." Bahkan dia bilang jangan ada yang berani ganggu Sahal. Kalau ada yang berani ganggu berarti berhadapan dengan saya. Jadi temennya dia sekarang jadi bodyguardnya dia. Mantep kan? Jadi pesan dari cerita ini adalah kita harus menggunakan dendam yang dimiliki oleh anak atau kebencian di dalam hatinya untuk melakukan suatu perbuatan yang positif. Karena bisa jadi dendam dan kebencian itu menjadi sebuah motivasi untuk melakukan sesuatu, dan seseorang bisa expert melakukan sesuatu tersebut. Dan pada akhirnya alhamdulillah Sahal dengan orang-orang yang pernah dia itu sekarang berteman baik dan tidak ada masalah sama sekali. Itu poinnya.